Dunia telah berakhir, hanya itu faktanya. Matahari telah mati, dan kegelapan abadi kini menguasai segalanya. Selamat datang di channel DND Magelang. Perkenalkan nama saya Rawa sebagai Game Master kali ini, dan malam ini kita akan bermain Ten Candles. Oke, apakah kalian mau berkenalan dulu? Oke. Itu tadi tak kira udah mulai sih. Ada tegang sih aku karena horornya ini. Tiba-tiba udah dunia gelap gitu ya. Mungkin dari Mas Pojok. Mas Pojok namanya Arya, saya Arya, Sudartiko Arya. Pengusaha Asu, disingkat Asu. Pengusaha dimsum. Jadi kalau teman-teman enggak usah. Iya. Tapi enak guys, bener. Tapi real enak sih. Oke. Silakan. Oke, semuanya kenalkan aku Dea. Dea aja, udah itu aja sih. Halo guys, perkenalkan namaku Dapa, aku suka kecap, udah gitu aja. Nama saya Kiki. Halo semuanya, nama saya Hedra. Salam kenal. Oke, semuanya namaku Aru, manusia paling oren di dunia. Lihat jam tangannya. Oke, sebagai Game Master pemula, saya akan menjelaskan apa itu Ten Candles dengan cara membaca di sini, oke? Jujur banget ya, Mas ya. Jujur banget sih. Ten Candles itu adalah sebuah permainan role playing game atau TTRPG horor tragis. Nah, ini bukan permainan di mana kita akan menang, tapi ini adalah permainan di mana tentang kisah-kisah kecil yang kita ceritakan tepat sebelum akhir yang tak terhindarkan. Jadi karakter yang akan kita perankan di sini pasti akan meninggal ya, teman-teman. Oke, premisnya sederhana. Kita adalah seorang penyintas atau survivor di hari-hari terakhir setelah bencana global. Kita tahu kita akan mati dan satu-satunya hal yang tersisa adalah bagaimana kita menjalani momen-momen terakhir itu. Dan mekanismenya permainnya seperti ini. Nah, di sini ada 10 lilin kan. Nah, kita akan Oke. Sederhananya adalah kita akan bermain hanya dengan 10 cahaya lilin. Setiap kali ada kegagalan, satu lilin akan padam. Ketika lilin terakhir padam, permainan berakhir dan begitu pula kisah karakter-karakter kita. Oke, sebelum kita memulai perjalanan, kita menuju kegelapan ini ya. Oke, kita harus menciptakan karakter-karakter kita, teman-teman. Kita tidak menggunakan lembar karakter yang rumit seperti di Andy ya, dan hanya 4 lembar. 4 lembar. Itu 4 lembar. Saat aku nangis. Oke. Masih bisa ketawa ya. Sekarang. Masih bisa ketawa ya. 4 lembar kertas kosong, sebuah ballpoint, dan 4 kata kunci penting karakter-karakter kita. Apa saja itu, Mas? Oke, jadi kata yang akan kalian tuliskan di keempat kertas itu yaitu yang pertama ada virtu. Nah, virtu ini adalah kualitas terbaik karakter kamu. Jadi positifnya karakter yang akan kamu perankan ini. Nah, Is it in English or Indonesian? Indonesia. Gede ya. Satu kata doang ini. Ini apa nih? Kayak apa ini namanya? Mas Arya minta. Nah, dari di kertas ini kita akan menulis 4 aspek krusial dari karakter-karakter kalian. Nah, yang pertama adalah virtu. Tulisannya gimana tuh? Virtue, virtu atau kebajikan karakter kalian. Nah, ini adalah ya yang saya jelaskan tadi adalah sifat positif yang paling mendefinisikan karaktermu. Mungkin mereka kayak pemberani atau setia kawan, atau dia jujur, penyayang, pokoknya yang positif lah. Sesuatu yang bisa nanti dikorbankan untuk mendapatkan keuntungan dalam permainan nanti. Satu kata banget nih. Apa satu kalimat yang menjelaskan? Ya boleh. Perawan, Bisa. jago buat dimsum. Bisa. Jago buat dimsum. Ini ada hubungannya dengan apa yang akan kita lakukan nanti. Survive itu perlu makan. Iya. Positif loh itu. Iya, oke, hamil juga positif. Oke, sudah semuanya. Sekarang dilipat, diputar ke kanan. Kayak mau nyocokin jawaban. Oke.
Sekarang silahkan tulis yang selanjutnya yaitu adalah vice, vice. Nah itu sifat buruk atau dosa lah. Jadi ini bisa jadi seperti kelemahan atau kebiasaan buruk atau sifat tercela karaktermu ini. Contohnya egois, pengecut. Yang tadi kan virtu kan untuk mendapatkan keuntungan dalam permainan, tapi kalau di Vice ini kita akan menggunakan ini untuk membantu pemain lain ketika membutuhkannya. Jadi misalnya kecepet pintu nih misalnya. Nah, Menggunakan apa kira-kira Mbak? Kecepet pintu tadi tuh. Untuk membantunya gimana? Untuk membantunya Adalah ya langsung digabut. tarik kayak wah. Enggak ini ya, enggak kayak ini sakit apa enggak? Selamatin, bawa lari gitu. Wow. Ini agak masuk akal tapi oke lah ya. Nanti dicoba aja lah ya. Mencurigakan ya. Oke, ini ditukar juga. nah ini ditukar ke sebelah kiri. Oh, sebelah Wah, kiri. apa ini curiganya? Oke, nanti kita buka. Oke, untuk selanjutnya kita akan menulis bring, B-R-I-N-K. Nah, itu adalah seperti ambang batas atau jurang dari karakter. Nah, ini adalah fakta penting tentang karakter Anda yang belum terjadi, tetapi akan segera terjadi. Ini adalah momen titik balik. Contohnya, saya belum pernah membunuh siapapun atau saya belum mengatakan. Oh, Sini. jadi seperti ini ya, kayak melakukan hal yang benar-benar bikin kita kayak kalau misalnya terakhir banget ya, mepet banget kita- gitu. Tapi katanya pakai aku pernah melihat Oh. kamu. Aku pernah melihatmu Jadi apa? kita menulis dari karakter lainnya apa mungkin sebelah kanan aja deh. Tadi udah kiri kanan lagi. Nah, mungkin nanti kalau Mas Aru melihat Mas Arya, aku pernah melihat dia ngapain gitu, yang buruk gitulah di ambang batas, misalnya membunuh atau Harus ekstrim enggak? Ini sih soalnya kan karena kita mungkin udah kehilangan sifat manusiawinya kita kehilangan harapan, terus ini kayak satu-satunya hal yang kita lakukan yang penting aku bisa survive gitu di dunia ini gitu. Jadi ya kepepet, bener-bener kepepet ya. Ekstrim bisa. Tapi nggak ekstrim pun nggak masalah kan? Iya. Yang penting kalau mepet ngapain kasarnya gitu-gitu ya. Betul. dan di peraturan di sini bring dilakukan pada saat lilin kelima. Jadi kayak udah mungkin virtu atau vice-nya udah habis, bisa pakai bring. Oh ya, mungkin kalau buat bringnya ini mungkin ada ini enggak kayak teman-teman ada Line and fail-nya. Iya, line and fail-nya kayak mungkin nggak kuat ngelihat nggak nyaman dengan gitu. scene apa yang nggak nyaman gitu. Mungkin Ada nggak? Ada enggak? Kalau- Enggak sih, kita brutal semua kok aman. nggak, kalau aku sih paling yang berhubungan dengan menyakiti mata sih. Oh, oke. Kalau aku itu Aku bisa gitu tapi. Yang menyakiti mata. Untung enggak yang ikut yang kemarin ya. Yang iya. Wow. Kenapa tuh? Enggak. Oke, kita tuker sebelah kanan. Oke, yang terakhir kita akan menulis momen atau hope. Nah, ini adalah satu-satunya tujuan atau keyakinan yang membuat para karakter terus maju di dunia yang gelap ini ya. Mungkin kayak harapan yang membuat dia semangat lagi, seperti itu. Aku akan memiliki harapan ketika deng gitu. Oke. Ketika aku bertemu, menemukan atau apa. Melihat. Aku akan mempunyai harapan jika aku akhirnya bisa makan dimsum lagi. Kalau yang ini disimpan sendiri kan, yang hope atau momen. Iya, nggak ditukerin. Nggak tahu sih DM-nya sih. Enggak emang. Sekarang mungkin kalian bisa membuka kertas-kertas yang dituliskan teman kalian, dan selagi membuat karakter siapa kamu dan apa pekerjaanmu, mungkin bagaimana looks karaktermu. Mungkin selagi teman-teman membuat karakternya, aku akan menjelaskan mekanisme dadu ini teman-teman. 10 D6 dan tambahan 1 D6 jadi 11. Nah, jadi pertama kan nanti ada 10 lilin. Nah, jadi 10 lilin kita akan menggunakan 10 D6. Kayaknya nggak bakal sampai ke sini. Bakal kelihatan ya. Oke, jadi untuk setiap lilin dan setiap berkurangnya lilin, dadu akan dikurangi 1. Jadi misal tadinya 10, kita menggunakan 10 dadu. Lupa aku. Gimana? Oke, jadi gini ya teman-teman. Saya yang menjelaskan ya teman-teman ya. Oke, jadi penggunaan dadu D10 ini itu fungsinya untuk D6. Oh iya, 10 D6. Fungsinya adalah untuk roll, dan berhasil itu jika
kita mendapatkan angka 6 dan gagal itu jika kita mendapatkan angka 1. Kita contohin aja langsung kayak misalkan kita roll kayak gini, ini hub dice-nya disingkirin dulu. Nah, ini ada angka 1 dan angka 6 enggak? Tadi ini satu, Oh, ini satu. Ini Nah, satu. ini kan nggak ada angka 6 ya, berarti ini gagal, scene-nya gagal. Nah, scene-nya gagal kalau misalkan mau reroll, ini bisa dengan cara kita bakar trade kita bisa dibakar. Nah, yang angka 1 ini nanti bisa di reroll lagi. Nah, kalau misalkan ini ketika ini ada yang 6, berarti di scene ini dia berhasil. Ya. Kayak gitu. Oke. Jadi kalau misalnya nggak ada 6 sama sekali, kita ke next lilin. Kalau udah nggak ada 6 sama sekali, kita akan ke Ke next next lilin. Oke. Nah, otomatis. Ya, berarti gagal. Otomatis gagal berarti. Ya. Oke. Terus kan tadi paling kalau dadunya angka 1 kan nanti diambil sama GM ya Nah. buat di sini ini. Nah itu fungsinya buat jadi GM itu dia bisa mengadu roll kita untuk merebut hak narasi. Oke. Jadi Ya, bisa jadi kita udah keluar 2 angka 6 nih. Ternyata DM adu roll set keluar angka 3 ternyata. Dan Tiganya, 6-nya 3, roll DM 6-nya ada 3 berarti Jadi, hak narasi ada di DM. Oke. Dan kalau misalkan kita punya 26 dan DM punya 26, yang menang DM-nya. Oke, kalau Iya, misalkan sama itu menang DM. Yang menang yang sama DM. Jadi kita harus lebih banyak dari DM. Sebentar. Apa itu hak narasi? Nah, itu mending langsung main aja gak sih? Oke. Kasihan deh ini. Oke, nanti kalian juga bakalan ngerti ya untuk Oke. mainnya kayak gimana ya. Tapi kalau misalnya pas kita bakar ini ada efeknya apa nggak? Kebakar aja. Maksudnya Iya, kita kan di kebakar, dalamnya kan kebakar misalkan kita ngebakar kartu Virtue misalkan. Nah, Virtueku misalkan itu rajin belajar. gitu kan. Nah, misalkan kita lagi buka pintu, pengen buka pintu, suruh roll des gini kan. Terus gagal, kita bakar. Set. Wah, karena aku rajin belajar. Oke. Jadi narasinya itu sesuai sama yang kertas yang kita bakar. Betul. Oh, Oke. Aku hanya membutuhkan waktu yang lebih lama sebenarnya untuk membuka pintu ini. Gitu. Bukan gagal. Aku bukannya gagal membuka pintu. Aku hanya membutuhkan butuh mempelajari lebih lama. Oke. Terus reroll lagi berhasil. Oh, mempelajarinya berhasil. Oke. Kalau reroll udah gagal, oh maaf ternyata Tidak bisa. tidak bisa. Berarti pokoknya kita bakar sesuatu sesuai di sininya. Ya intinya gitu deh. Iya, betul. Intinya gitu dah. Oke. Sebelum kita mulai permainan, aku punya kejutan untuk kalian. Jadi ini bawah jangan dibuka sampai aku minta membuka ya nanti ya. Satu-satu. Iya, satu-satu. Ya. DM kita ini memantau. Baik deh. Ini aku selama berapa kali main Ten Candle baru ini ada Puisi, kejutan dari wah, dia. beda nih, hati-hati nih. Baru ini loh. ada Waduh. kejutan. Anak Dide Injun. Oke. Anak Dide Injun. Oke, sekarang mungkin kita bisa memulai Ten Candles kali ini yang berjudul Reflection. Kalian di sini para player, kalian tidak ingat bahwa kalian kapan tiba di sini? Tidak ada cahaya matahari sejak 3 hari lalu. Tidak ada listrik, tidak ada telepon, tidak ada yang akan siap membantu kalian. Di lab bawah tanah ini, sesuatu mengikuti kalian. Mereka tidak terlihat. Mereka meniru. Meniru suara, wajah, dan nafas. Sekarang kalian berada di ruangan logam dengan lantai yang dingin, bau besinya yang sangat menyengat, dan bau darah kering yang berada di dinding. Di dinding juga terlihat bekas cakaran panjang
Lampu emergency berwarna merah berkedip sangat pelan. Di ruangan itu hanya ada satu pintu. Pintu besi berwarna merah. Tapi dari luar terdengar suara gedoran halus. Suaranya tidak keras, tidak juga terburu-buru. Suaranya, gedorannya sangat halus. Itu adalah mungkin sesuatu yang tahu bahwa kalian telah bangun. Oke, sekarang silahkan. Kalian sudah bangun mungkin. Apa yang ingin kalian lakukan melihat kalian berada di ruangan besi yang baunya seperti bau besi dan darah kering. Dan kalian tidak mengingat bahwa kenapa kalian ada di sini. Halo? Gelap. Hanya ada cahaya dari lampu emergency yang Berarti masih bisa lihat ya. Masih. Halo, ada orang di sini. Oh, 6 orang. Kenalin. Hah? Aku Rindam. Oh iya. Aku Rindam. Kenalin, aku Rindam. Kalian siapa namanya? Namaku Raya. Raya. Iya. Namamu siapa? Namaku Tony. Tony. Iya. Kamu? Namaku Anis. Anis. Oh, wow. Namamu siapa? Ara. Ara. Double. Oke. Namamu siapa? Namaku Tiko. Oke. Nama kita mirip ya? Nama kita mirip ya? Siapa namamu? Tony. Tony. Wah, agak enggak ya? Kita di mana ini? Gak tahu deh ya. Kok bisa di sini ya? Ngerti. Kalian tahu sesuatu? Itu pintu exitnya nyala sih. Bukan pintu exit, apa sih itu? Emergency ya? Merah-merah ya? Itu tadi ada Wow. Komit. itu tadi ada. Nah, itu tadi apa sih? Dengar nggak? Ada yang ketok-ketok. Iya. Aku. Sama bawa apa sih ini? Iya. Habis juga ya. Kayak bau karat. Kayak Gimana ya? agak anyir juga deh. Anjir. Berarti baru banget. Wah, anyar. Katanya serius nih. Katanya serius, tapi Virtus saya pelawak yang sangat lucu. Oke. Kita openingnya udah bagus loh ya. Tadi udah bagus banget. Sesuai Virtus. Iya, gitu. Oke. Kalian ada yang tahu nggak kenapa kita di sini? Gak tahu ini aku bangun-bangun nih kepala aku udah sakit banget nih. Coba lihat. Ada nggak? Masih ada nggak? Apa masih? Kepalanya masih. Tapi kayaknya pas gue pegang-pegang kayak apa ini ya? Apa? Nggak begitu kelihatan sih. Coba baunya amis sih. Apa? Jangan darah lagi. Darah bukan. yang bener aja. Ya nggak tahu makanya. Nggak tahu. Tapi katanya kepalamu sakit katanya. Iya, ini kayak bangun-bangun tuh aku gara-gara denger dia teriak terus aku bangun. Iya sih, dia juga sih. Wow. Bangun-bangun sakit. Ya. Maaf ya guys ya. Tapi kalau kamu nggak bangun, kita nggak bangun juga gimana nantinya? Iya. Kita cek dulu aja apa ya itu yang tadi tuk itu. Iya. Sebelumnya sorry ya guys ya, soalnya emang aku tuh katanya teman-temanku tuh emang SKS di sok kenal sok dekat. Oke. Maaf ya kalau aku langsung kayak gitu tadi. Nggak apa-apa. Ini di tempat kita yang nggak jelas asal usulnya kita ada di mana. Emang bagus kalau kita kerja sama sih harusnya. Iya, tapi nggak Iya. tiba-tiba terus bawa mie juga sih. Mie? Kok mie? Ada mie kah? Enggak ada mie di sini. Faktanya aku bawa mie. Wow. Wow. Oh iya. Wow. DM aku mau tanya, pas kita bangun itu kita
kayak ada barang-barang mungkin entah disapu atau di apa, atau kita benar-benar kayak mungkin ditinggalkan dengan sehelai pakaian doang dan kita terbangun pakai gitu. pakaian. Iya. Nah, jadi kalian berada di situ dengan pakaian yang sama semuanya, pakaian seragam. sama. Dan hanya seperti kemeja putih dan celana putih saja, tidak beralaskan kaki. Berarti kotor dong. Iya, udah kotor karena Kita ruangan kan bukan lorong gitu. Ruangan. Oh, oke. Atau ini enggak? Kalian mungkin ingat nggak sebelum kalian di sini terakhir kalian ngapain? Aku sih ya. Nah, kalau aku sih jujur aku lagi pulang, aku lagi naik busway pulang ke rumah dari mana? dari kantor. Kantor mana? Kantorku biasa, aku kan pengacara. Oh, kamu pengacara. Makanya aku kaget nih bangun-bangun kesini juga. Oh. Mungkin kalian ingat sesuatu kan sebelum sampai ke ruangan ini? Aku lagi open mic aku. Oh gitu. Iya. Lagi apa? Lagi open mic. Oh, Iya, lagi ada special comedy show gitu. Iya, di Istora. Oh gitu. lagi perform. Iya, lagi ini 3.500 orang lagi keprak tiba-tiba kok agak linglung, goyang-goyang bangun-bangun di sini. Oh. Mungkin kalian ada ingat sesuatu? Kalau aku sih ini, aku tuh petinju. Aku tadi tuh habis tinju gitu, nggak tahu kapan ya, aku ada kapan di sini. Pokoknya aku ingat terakhir tuh aku tinju menang sama kayak dia lagi ngangkat piala, banyak orang tepuk tangan, terus habis itu aku di sini. Kalau kalian Aku lagi apa ya? Kayaknya aku habis pulang karaokean sama temanku. Terus nggak tahu, tiba-tiba udah ada di sini aja. Kamu? Aku, seingatku, aku terakhir kali itu aku lagi di perpustakaan kota dan aku membaca sebuah buku dan aku lupa bukunya apa dan tiba-tiba aku sudah berada di sini. Jadi kamu gimana? Aku sih terakhir lagi ada di restoran ya. Aku lagi makan dimsum. Oke. Iya, enak dimsum. enak tapi Rasa kayak apa tuh, rasa apa? Tapi apa tuh? Kenapa? nggak tahu. Yang pertama Kenapa? aku makan rasa keju. Terus Terus carbonara kan. tapi Nah terus setelah aku menikmati itu aku pulang kan. Aku pulang tapi kayak tiba-tiba kepalaku udah pusing, penglihatanku berputar-putar, terus aku nggak ingat setelah itu dan tiba-tiba ya udah. tapi bentar itu bukan karena dimsumnya kan? Mungkin keracunan dimsum bisa. Waduh, mungkin bisa sih. Nggak tahu, tapi itu restorannya terkenal, seharusnya sih aman. Apa namanya? Iya. Apa namanya? Ada Hati-hati berarti sih. ada wabinya gitu. Babi. Babi? Babi. Oh, babi. Wah, nggak jadi built-in ya. Oh, Itu yang itu kan, yang harganya kalau 839.000 itu kan? Oh iya kalau nggak salah saya beli yang itu. Saya emang sering beli yang itu sih. Iya. Kayak gini. Iya. oh. Berarti mungkin yang aku megang di palmu ini mungkin bukan darah kamu kali. Iya, mungkin saus mentah kali. Kita lihat. Saus mentai amis sih. Iya sih. Iya kan? Kan ada mentaikonya. Ini di sekitar sini juga kita lihat kayak. Berarti itu amis karena mentainya banyak tobikonya. Iya. Nggak pelit. Banyak topikonya. Oh. Makanya amis. Mungkin kalau bisa kita bisa punya keluar dari sini boleh kali direkomendasiin makan di sana gitu. Boleh. Babi apa tadi? Babi apa? Babi. Babi ya. Babi ya. Iya. Tapi babi sabi, babi sabi. Bagus. Tapi menurut cerita kalian ya, babi-babi itu kayaknya emang sabi sih buat dicoba. Sabi banget Sabi. sih. Jadi Tapi- itu babi sabi banget sih. Tapi sayangnya babi sih ya. Iya. Waktu itu juga saya tuh kayak saya tuh udah nyelok banget gitu loh. Nyelok kayak apa ya? Nyelok tuh kayak iya gitulah. Apa ya? Ya membuat waktu lah. Saya lah membuat waktu untuk emang mau ke situ. Ya kan? Saya parkir ketemu nih ownernya kan. Saya kan juga sibuk ya kan sebagai stand up comedian gini ya. Saya juga sibuk nih ketemu ownernya bilang, "Waduh, maaf Mas, ini
Udah habis. Oh, gitu. Iya. Berarti di Jakarta ya, kan Istora kan? Iya di Jakarta. Di Jakarta nggak di Magelang, di Jakarta. Oh, berarti kamu pas tanya itu udah habis, berarti kamu sampai sekarang belum pernah nyobain itu dimsumnya? Udah. Waktu itu pernah nyobain. Akhirnya pernah. Tapi ya apapun itu kita nggak akan bisa makan dimsum itu kalau kita belum keluar dari sini sih. Tapi kita harus optimis sih. Kita harus iya. Gitu. Siapa tahu ini yakin aja lah pokoknya lah. Ya, demi dimsum. Iya sih. Harus banget demi dimsum ya. Ya gimana kan? Kita kan nggak perlu buat tujuan yang terlalu jauh. Itu pun udah jauh tuh kalau kitanya di sini sih. Ini di mana? Tapi aku pengen pulang. Ya, kita juga pengen. Oke. Mungkin kalian bisa cek itu di sekitaran emergency. Aku bakal ngecek sumber ketukan tadi deh. Aku juga. Iya, aku mau bergerak ke arah ketukan lalu mengecek apa yang ada di sana. Silahkan kamu bisa roll. Roll pertama. Langsung ya. Ini Itu nah kayak 10 menit kelar sini kita. Iya, ini udah 10. Mati semua langsung ya. oke. Hati-hati jangan kena candlenya. Oke, ini ada 61, sini ada 2 angka 1. Oke. Aku ada angka 61 sama 2 angka 1. Dan 2 angka 1-nya aku nggak mau reroll. Oke. Jadi saat kamu mendekati, Aku dapat 6. ya, mendekati pintu itu, suaranya terus saja mengetuknya. Dan tadi apa yang ingin kamu lakukan? Aku mau jalan ke sana, aku mau ngecek sesuatu apakah ada sesuatu dari sumber ketukan tersebut gitu. Jadi yang kamu lihat cuman pintu besi merah. Ya seperti iya, ya pintu besi merah. Dan ya silahkan kamu menarasikan karena kamu mendapat. Oke. Jadi ya aku di sana melihat yang pintu ya. Terus kayak aku jalan. Guys, ada pintu nih di sini. Pintunya warna merah tapi entah beneran merah atau merah karena lampu emergency ya. Terus ini nggak tahu nih. Aku pengen coba buka pintunya dia. Itu bedanya jendelanya nggak? Nggak tahu. Kayak pintunya sih nggak tahu kayak pintu polos. Pintu polos itu? Iya pintu polos warna merah gede. Kita nggak bisa lihat keluar sana berarti ya? Nggak ada sih. Saat kamu mencoba membukanya, kamu tadi mencoba membuka. Iya. Kamu berhasil membukanya. Ceklek. Tidak ada apa-apa di situ. Tapi saat kamu membukanya, monitor di ruangan kamu yang tadi kamu dari dalam itu berkedip menyala. Ya, itu saja. Monitor? Oh, pintunya kebuka. Nggak ada siapa-siapa. Terus tadi siapa yang ngetok? Kamu coba tengok kanan kiri kali aja. Orangnya pergi. Tapi ini ada ini monitor. Loh, ada monitor di sini. Aku juga baru cek sih. Coba gue cek monitornya. Terus gue ke monitornya. Oke. Silakan roll untuk mengecek RAM. Silakan. Ke 6 itu. 1. Oke, 2 angka 6 dan 2 angka 1. Ini berapa sih? Nggak kelihatan. 2 1. Oh, 1 juga. Ada 3. Satunya deh. Ya, mau di reroll nggak? Nggak usah. Ada 2 angka 6. Saat apa itu monitor itu menyala, kamu melihat rekaman CCTV dari ruanganmu ini, melihat kalian sendiri, entah itu kapan, tapi kamu melihatnya seperti
jumlah kalian kadang acak, kadang 5, kadang 6, kadang 8, kadang 10. Lu gue kayak itu baterai kan. Kok? Ini agak sedikit aneh ya. Ini kayaknya pas gue lihat sekitar, sebenarnya CCTV dekat sini. Ini kayaknya rekaman ruangan ini. Tapi entah kenapa orang-orang di dalamnya tuh nggak cuma kita berenam. Kadang-kadang bisa lebih banyak dan bisa lebih sedikit. Tapi ada kita nggak di situ? Iya kadang-kadang. Iya kadang-kadang ada dan kadang-kadang nggak. Yang terus ada beberapa juga yang kita nggak tahu orangnya. Nah, dan kan di sini ada berenam ya. Dan yang lebih itu pasti mukanya ada yang sama dari salah satu dari kalian. Dan ini gue nggak salah deh, coba deh, siapa deh? Temenin gue deh. Terus coba kamu lihat itu. Ini kamu kok 2 ya? Lah, ini juga kamu ada 3 nih. Enggak sih, enggak nyampe. 2 aja. Itu 2. Oh, kamu ini Kamu rabun apa? Enggak, tapi ini kamu ada 3, tapi dia sama dia nggak ada. tapi maksudnya kamu bisa masih bercanda, ini serius loh. Enggak, ini lihat nih. Yang nih, yang rekaman yang ini nih, bukan yang ini. Itu mah kamu, kalian mirip. Oh benar juga ya. Itu kamu. Tapi ini yang cewek mirip aku juga, aku nggak punya kembaran. Sama aku juga. Tapi aku cewek sendiri di sini. Oke. And then Gimana kalau kita keluar aja deh? Oh, di depan kamu sana pintunya udah nggak ada apa-apa di sana. Nggak ada, aku nggak lihat apa-apa. Bunyi-bunyi tadi? Hilang. tapi itu pintu apa? Pintu keluar. Nggak tahu, tapi bisa aku buka. Dan ketika aku buka, nggak ada siapa-siapa, suara ketokannya aku hilang. Tapi pas aku deket ke sana, aku megang gagang pintunya pun ketokannya masih ada. Kabur berarti orangnya. Emang orang. Enggak tahu. Ya orang apa lagi? Ini kalau Jangan nakut-nakutin deh. kalau aku buka pintu, ada orang kabur secepat itu. Harusnya aku lihat ini ruangan depanku tuh. Lagian pasti kedengeran dong, artinya tap. Iya, mungkin lakangnya kedengeran. Nggak ada hilang. Tapi jangan nakut-nakutin kayak gitu ih. Iya sih. Nggak boleh tahu pamaling. Gelap pula, takut. Tapi sekarang juga kita nggak ke jalan lain, pintu hanya ini. Mau nggak mau kita harus keluar. Tapi kalau kata Zawinur sih ketakutan harus dibagi. Oke sih. Iya kan? Kamu temannya Zawinur kan? Iya juga sih. Zawinur itu siapa? Zawinur Ini, tuh pelawak yang mendaki. Iya. Oh, wow. Berarti dia nggak pernah mandi. Gimana? Mendaki kan? Iya. Nggak pernah mandi. Kalau aku sih Wow, mendaki dia. Anda bilang tadi jangan. Iya. kalau Tugasnya aku sih, dia, ya, aku suka lihat stand up comedy, jadi kayak aku tahu kok kamu itu siapa gitu, kamu pernah lihat gitu, kamu pernah waktu Zawinur lagi open mic gitu, kamu kelihatan gulung kabel di belakang, aku pernah lihat. Oh iya juga, aku pernah lihat Pernah di lihat, YouTube kan? kan waktu itu kan? Kakak abangnya. Terus waktu Panji di ini Istora Senayan, aku juga lihat kamu. Gulung kabel juga? Enggak, penonton. Ya kalah lagi. Oh. Jadi kalau Tim horenya ya? kalau aku sih nggak percaya kalau misalkan kita punya kembaran dan kembaran itu adalah hantu atau something. Tapi aku pernah dengar ada teori konspirasi soal doppelganger tahu di Nancy Judge. Bisa jadi. Iya, aku pernah denger sih, cuman tapi nggak mau tapi kalau buat doppelganger ini gila miripnya keterlaluan sih. Iya sih. Terlalu mirip. Atau Tapi orang ini, kamu kok diem aja sih? Kamu selalu tahu diem terus tempatnya kayak gini? iya. Kesambet ya. Mas. Aman. Masih kamu? Jadi siapa namamu? Siapa? Namaku Anis. Oh iya, masih. Hah? Iya, Anis. 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 Oh, Anis. Aku dengernya Alis, sorry. Oke. Anis. Aman, Mas. Masih sehat. Aman. Kepala cuman agak sakit aja sih. Mas Anis. Oke, kayaknya ini ya. Kalian pernah nonton film Mikey nggak sih? Apa itu? Film. Oh, Mikey 17. Iya, Aku nya taunya Mikey 17. Mickey Mouse sih kalau aku sih. Enggak, jadi dia cloning gitu tuh. Iya. Oh, jadi kalau Jadi kayak Iya, aduh. jangan-jangan ini eksperimen yang sama kayak di film itu gitu. Ini malah kita pakai baju kayak gini lagi. Iya. Jangan ngomong kayak gitu, takut. Tapi di bajunya kantong nggak? Enggak ada. Oke, gue pengen ngecek-ngecek. Iya, nggak ada apa-apa juga. Kalau misalnya mungkin ada sesuatu di luar sana, kita perlu
ini apa kita ambil monitornya aja ya, biar kalau misalnya ada sesuatu kita geblak kepalanya pakai monitor ini gimana? Bisa sih, bisa. Coba. Kita nggak ada Tapi apa-apa kita ada juga sih. petinju kok. Nah, kita iya. bantu. Jadi jangan sendirian doang petinjunya. Jadi Aku mah aman kalau masalah gitu-gitu. soalnya kemarin aku lihat petinju dianya dislokasi bahunya. Oh iya. Iya. Oh, bukan Uncle Kong kan? Bukan. Oke. Tapi emang lebih baik daripada kita semua tangan kosong sih. Iya sih. Iya. Mending monitornya kita ambil. Dicoba aja kalau bisa begitu. Boleh deh, aku mau ambil deh monitornya. Silahkan Rawo. Kamu kayak barbarian tahu kalau di D&D. Kamu pernah main D&D nggak? Belum pernah sih. Belum pernah sih. Nanti jadi barbarian cocok kayaknya. Oh, kenapa tuh? Barbar. Oh. Aku boleh lawan kan ini udah. Gak tahu lah. Ya. Udah boleh lawan, udah boleh lawan. Belum. Belum kan sampai lini 5 kan? Oke, aku akan ngerol ya, karena banyak sekali satunya. Satu semua ada 4 satu. Oke. Wow. Dari 5 dadu Ya, ya. silakan bakar kalau mau. Aku mau bakar. Apa itu? Aku bakar. Dari Virtue. 7. Pelawak yang sangat lucu yang Oke. tadi saya sebutkan. Oke. Agak lama ya. Belum itu lucu ya. Kalau ketawa harus menahan terus biar nggak mati lilinnya takut terus. Tunggu dulu, Set. Oke. Dah. Oke. Wow. Ini tali-talinya kebakar nggak nih pinggir-pinggir? Ada satu. Ada. 6-nya ada nggak? Ada satu. Oh, nice. Sisa 2 berarti. Sisa 1. Masih ada berapa? Sisa 3, sisa 3. Masih lengkap. Masih lama. Ini nggak ada satunya kok. Oh, ada 1. Oke. Nice. Berarti maksudnya berapa dulu? 5. Masih 5. Nice. Oke, gimana? Oke. Gimana pelawak yang sangat lucu menyelamatkan sini nih? Mengambil monitor. Mencabut monitor. Aduh. Apa hubungannya nih anjing? Aduh, beban. Apa ya? Jadi Tiko, Yoi. jadi sini. Coba aku ambil ya. Ini ada banyak nih, berarti monitor ada banyak. Ya ada 9. Ada 9 monitor. Mau aku ambil satu-satu bagaimana? Kalau kamu kuat nggak apa-apa. Mungkin satu orang kita bisa bawa 1. Satu orang satu boleh. Satu orang satu. Nah, kamu ambilin tapi. Gimana ya? Kalau aku mah bawa semuanya juga kuat. Oh gitu. Jadi Jadi kita pretelin semuanya nih. pretelin aja. Pretelin. Pretelin aja. Jadi aku pretelin ya. Terus gimana ya? Mas, itu salah. Apa? Itu bukan kabel monitor itu nyambungnya jauh ke sana kok yang buat cabut itu. Terus yang mana? Hah? Yuk, kamu tinggal bikin lucu ini. Jadi kasih itu. Lanjut. Lucu. Loh, itu salah ya, itu salah. Yang buat cabut itu kabelnya nyambungnya ke sana itu bukan kabel monitor. Aku nggak kepikiran lagi. OPC. Tektoknya kurang. Apa Yan? Ono sesuatu lah Yan. Bantu aku lah Yan. Ben lucu-lucu lah Yan. Virtunya pelawak yang sangat lucu Yan. Aku kejadiannya ngambil monitor. Kan asu ya. Oke. Ini kan ada monitor, daripada kita tangannya kosong ya kan. Mending kita menggunakan monitor ini untuk senjata kita. Walaupun ini kita ada petinju tapi kita bantu ya. Tapi kok ini ada tulisan apa nih? Monitor jangan diambil. Tapi kalau dibawa pulang boleh. Jadi kita bawa pulang aja. Oh, emang pelawak kamu ya? Dikit. Mau satu-satu ya? Berat juga ya. Aku semua. Ini berapa orang? 6 orang berarti 9 kurangi 5. Aku 4 boleh dan 4. Oke. Kamu petinju mau bawa empat. Wah, ini sambil ngelatih otot. Otot. Boleh. Nih ya. Aku juga satu. T1. Wow. Kaki yang lawan. Sebenarnya buat apa ya monitornya? Iya, buat jaga-jaga aja. Ini kalau misalkan ada orang-orang jahat di sini kayak lab kan orang jahat, ya kita bisa melawan pakai monitor ini. Dilempar kah atau apakah? Ih, monitor. Takut ya.
kalau ada kamu di sini yang seramnya jadi kita nggak begitu takut jadi gara-gara kamu. Tapi habis ini nggak bisa lucu-lucu lagi sih. Iya. Masih bisa. Jadi gimana? Kita mau keluar aja. Saat kalian tertawa-tawa, pintu merah itu kembali tertutup keras. Terus ada tuk-tukan lagi nggak? Kali ini suara Oh, it's a fudge. Dari mana? dari pintu merah. Pintunya gatel guys. Gatel. Kayaknya kita salah deh kalau ngomong Aku taruh monitornya, aku buka lagi ya. bisa. Bentar, aku berjaga-jaga dengan monitornya. Aku juga kayak Kamu siap-siap lempar ya nanti ya. Iya, yang di belakangnya dia itu. Ya, kalian Wow. lempar ya, oke? Oke. Aku mau buka pintunya lagi. Oke. Tapi aku bukanya cepet. Jadi kalau ada yang lari langsung set. Enggak gini. Kamu buka, aku lempar. Oke. Iya, oke. Oke. Aku sembunyi di belakang kamu. Wow, sambal diri. Terus pas aku buka, aku langsung mundur. Wah, aku langsung maju. Dengan Kamu membuka itu, dengan tekad yang membara. kamu berhasil membukanya. Oke. Silahkan kamu roll untuk melempar itu. Pakai ya? Iya. Kayak ini. Kamu nggak lari. Apa? Aku lari dari dengan tekad yang membara. Damn. Ada. Ada. Satunya ada. Apa? Nggak ada. Ayo DM. Awas. Bosok. Ada satu. Menang DM ya. Berarti DM, narasinya sekarang di DM. Oke. Jadi tadi kamu mencoba membuka pintu dengan cepat. Saat dia panik melempar dan terkena belakang kepalamu. Siap ya? Oke, 2, 3, 1. Waduh. Aduh. Woi, mau lempar mana, woi? Gak gitu ya. Ya. Maaf ya. Mas kamu nggak apa-apa, Mas? Kamu nggak apa, Mas? Kamu enggak apa-apa kamu? Aduh. Terus pas dia buka pintunya kita nggak tahu. Kalian tidak melihat apa-apa, hanya ruangan yang gelap. Jangan gitu, nanti hilang, nggak bisa disumet. Iya Loh emang mati? Mati loh. Kan kita agak ini nggak tahu itu aja gimana. Kan gagal kan? Kan rolnya Orangnya gagal. Tapi kita ada angka 6-nya nggak? Ada. Ada. Ya, tetap bisa. Kita tuh lilin mati ketika nggak ada 6 atau 1. Oh. Iya lagi. Tapi ini udah mati ya udah. Udah nggak apa-apa lah. Oke. Pindah. Lanjut. Nanti fakta. Berarti fakta hari ini. Fakta atau narasi musik? Bebas. Ya, tadi kan udah berhasil dibuka dengan cepat dan dengan monitor yang mengenai kepala itu. Laki-laki yang kalian lihat hanyalah lorong kosong dengan lampu merah emergensi yang berkedip-kedip itu lagi. Oke, silahkan kita berikan fakta Pindah sini. Mulai dari yang roll tadi kan. Apa? Dunia sudah gelap. fakta. Itu fakta pertama kan. Fakta kedua dari kamu. Fakta kedua dari kamu. Fakta kedua. Faktanya di belakang monitor ada peta tempat ini. Oh mantap. Nice. Oke. Next siapa? Berarti. Iya. Faktanya aku mendengar banyak sekali suara langkah kaki yang mendekat ke arah kita. Wow, sangat membantu faktanya. Jalan satu arah ya. DM nggak catat kan? Ingat nggak? DM-nya inget nggak? Ingat. Bisa. I like to make something fucked up. Oke, apa? Oke. Faktanya Anis. di sebuah meja di luar pintu itu ada sebuah buku catatan milik seseorang. Orangnya telah menghilang entah kapan itu, tapi buku catatan itu berisi soal apa saja yang terjadi selama 3 hari belakang ini. Oke, nice. Fakta gua gini. Dari ruangan entah kenapa tuh kayak ada ventilasi di bawah. Kayak masuk darah gitu. Oh, Jadi kayak Buangan air. tapi darah isi. Oke. Faktanya di sepanjang lorong yang kita lihat itu nggak ada apa-apa. Pas kita buka itu nggak ada apa-apa, tapi ada jejak kaki yang
berdarah, dia lari menjauh arah. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya? 8, 9, 10-nya di Mbak Dea tuh. 10. Oh, 10-nya Iya. dari kita semua. Oke. Fakta ketujuh, selain ada peta, di situ juga ada senter. Oke. Tapi senternya itu bukan dengan tenaga baterai, namun menggunakan energi kinetik. Jadi senternya harus diputar-putar biar bisa nyala. Oke. Pakai energi kinetik. Oke. Oh ini tuh, amnesia bunker. Amnesia bunker. ya. Enggak tahu. Enggak tahu aku. Oh, kok kira dari situ. gini. Kok kira dari situ. Nggak tahu. Ini lebih make sense daripada gini ya? Iya. Iya, pokoknya Jadi harus ditarik pakai- gitu. Harus diputar biar bisa nyala. Ada satu. Kok kira dari situ. Enggak. Oh, dia ditarik Ada ya? berapa Ditarik. dari sini? Kok kira diputar, lupa. Oke, di situ ada 3 senter Oke. Oke. energi kinetik. Capek. 8. Apa? Fakta ke-8. 8. Please always take all it. Apa? Please always take all it. Oke. Apa itu? He's always take all it. Dia selalu memimpin. Jadi Is that a fact Iya. or a clue? Dia Oke. selalu memimpin. Oke, terakhir ya, ke-9. Tapi sebenarnya dia hanyalah pimpinan boneka. Hidup Jokowi. Gak apa-apa, ini nanti jadi hidup coba. Oke, fakta terakhir diucapkan bareng-bareng tuh. Ya. Oke, 1, 2. Dan kita semua masih hidup. Oke. Jadi kalian sudah membuka pintu merah besi besar itu dan hanya melihat sebuah lorong yang ujungnya tidak terlihat sama sekali dan hanya ada mungkin hanya satu lampu emergensi merah yang berkedip-kedip di dekat pintu yang kalian buka barusan. Dan sekarang silahkan apa yang ingin kalian lakukan. terus kayak pas kayak gitu kayak di bawah tuh mendadak tuh kayak kita tambah becek gitu. Terus kayak ngeliat pada desa kayak ini itu air apaan samping sana? Keluar di sini. Kayak kita harus buru-buru keluar dari sini deh. Daripada nanti pintunya ketutup lagi Ini juga. kan ada langkah kaki. Hah? Berarti ada yang barusan pergi dari sini kan? Jadi Iya. ada langkah. Kita ikutin, kita kejar cepet. Iya. Sebelum jauh. Oke. Ini aku juga di belakang monitor ini ternyata ada mapnya. Oh ya? Lah, Oh iya tuh juga ada center kinetik. Wih, iya juga. Pas Ambil dulu aja, nanti kita baca sambil jalan. Oke. Ambil. Aku bawa center 1. nah, pas gue cek di gua nggak ada sih. Di tempat kalian mungkin ada nggak senternya di belakang monitor yang kalian bawa? Kan ya, oke, wes. Yang bawa aku Hydra Dapa. Oke. oke. Yaudah nih aku pimpin ke depan deh ya. Aku bawa TV. Mau menyerang ya. Bentar. Tapi banyak suara langkah kaki itu dari arah mana ya? Kayak mau ke sini. Nah itu yang Ya. lari. Ya udah. Mungkin. Makanya kita mendingan lari Iya. aja. Ya kita Kita lari mendekat. Serius? Lagian cuma ada jeli doang orang. enggak, ini ada langkah kaki, ada tapak kaki kan. Ikutin ini dulu aja. Jalan kita cuma satu ini masalahnya. Iya sih. Daripada kita di dalam. Ya udah ya, takut juga. Oke. Aku nggak mau depan, aku nggak mau belakang, aku tengah. Aku Oke. depan sama dia. Oke. Oke. Jadi kalian memutuskan untuk mengikuti jejak kaki yang tadi ya. Oke. Oke. Jadi kalian mengikuti jejak kaki yang tadi berlari. Kalian melihat di lantai, terutama langkahnya itu kayak lebar-lebar seperti itu kan. Lama kelamaan ada yang aneh dari langkah jejak kaki itu. Tiba-tiba jejak kakinya menghilang di lantai dan jejaknya pindah ke tembok Oh wow. dan ada jejak tangan juga Oh wow. ke tembok menuju dan kalian menemukan sebuah pintu
berwarna abu-abu. Nah, jejak kakinya berakhir di depan situ. Oke, set. Lu, bentar. Jejak kakinya? Emang lah, bang ruangan ini gelap, lorongnya ini gelap. Kenapa kalian harus jalan Lampu emergency doang. Tapi kalian nggak capek harus gini-gini? Kan masih kelihatan jalannya. Jadi, yakin kalian membuang-buang tenaga buat hal-hal ini. Tunggu sampai gelap banget aja. Yakin bunyi kan? Aku sambil latihan otot kok. Aku sambil latihan otot. Ya, nanti forearmnya kurang. Nggak, masalahnya kan ini kalau malah kasih tahu kita di mana. Kalau misalkan yang sesuatu hal ini malah tahu kita di mana gimana? Ya, kita hadapi bersama. Apa tuh Aduh, sampai kelempar kan? Center. Iya. Maaf. Ini Rusak nggak tuh senternya? Tapi ini lebih Masih nyala, concerning. Masih nyala. Oh, ini lebih concerning daripada center kok bisa kayak gitu. Iya sih. Ini ada orang ini yang kesurupan terus naik kayak di film-film apa gimana ya? Mungkin. Apa tuh? Apa tuh? Kenapa kamu ngomong mendadak kayak gitu? Sekali ngomong apa? Iya. Iya. Dan kenapa aku merasakan seperti aku pernah berada di sebuah film Hah? film. superhero. Oke. Dia bisa merangkak. Yang warna merah itu. Kita juga bisa. Warna merah biru. Merangkak men. Sapi apa yang nempel di dinding? Stiker sapi. Sapiderman. Bukan, kalau di Indonesia namanya laba-laba merah. Oh iya lagi. Kita kan di Copyright anjing. Malu-maluin kan. Oke. Yo. Ya udah. Anyway, ini di depan kita ada pintu lagi. Cuman dia warnanya beda, abu-abu. Kalau yang tadi kan kita merah. Dibuka aja, kita juga nggak punya jalan lain kan? Ya udah deh, kita buka. Hah. Aku buka pintunya. Oke. Saat kamu buka pintu itu tidak terkunci. Oke. Ceklek. Kebuka, guys. Kamu melihat ada tangga turun. Dan saat sentermu melewati yang muter dari itu, kamu melihat bangku-bangku menurun. Dan di tengahnya ada panggung. Oke. Ada kursi di tengahnya. Dan terlihat seperti seseorang yang ditutupi oleh kain berwarna putih dengan ada bercak merahnya. Oke. Dan jika kamu lihat lebih seksama lagi, kainnya seperti bergerak, terkena seperti bernafas dari yang ada tertutup itu. Terus gue langsung, itu kayak ada orang deh. Terus gue langsung lari ke sana. Lempar TV Oh, dulu pas nggak? persepsinya tinggi berarti. Kan kelihatan. Ada. Itu ada orang. Gue langsung lari ke sana. Ya udahlah. Terus gue langsung kayak mencoba kayak buka selimutnya itu. Oke. bracing for myself. Kamu mencoba membuka itu, silahkan roll. Atau Bisa berapa? 9 ya? 9. Oh iya, bisa berapa? Ini enggak. Di bawah. Oh, ya. Itu bisa buat diadu, siapa tahu kita nggak ada. Yo. Alah. Ya, ini gimana nih? Ulang aja nggak sih 12 itu? Ini bukan 1 ya? Itu ya. Gue gak ada 6. Waduh. Reroll aja kalau Kok bisa roll 1? Nah, Satu dua. mau di reroll nggak? sih. Mau di reroll nggak? Kalau nggak di reroll kita gagal dan kita mati. Reroll sih. Bakar sih. Mau nggak? Ada bakar deh. Oke. Reroll. Bakar Virtu. Apa tuh? Apa pintunya? Virtunya murah senyum. Ini emang yang bikin film tuh anjing semua ya. Oke. Aku enggak anjing kok. Jadi itu bakar sana. Iya. Kotak dihabisin. Bakar tunggu agak besar dikit. Dibalik. Dibalik gini. Ya, apinya ke atas. Maafkan saya. Kamu nggak pernah bakar-bakar. Nggak pernah saya. Kamu nggak punya luang ya di rumah. Wow, lu langsung. Udah masukin nggak? Nah, Mati kan? enggak. Nggak apa-apa. Aman. Jadi Ini di. oke. Kita 1. Yuk. 6. Enggak 2. Oke, mantap. Senyum dulu dong. Jadi gini, jadi kayak ketika gue mencoba untuk mengambil selimutnya gitu, gue kayak
Walaupun tempat ini kayak aneh-aneh gini, yakin aja kalau bisa kayak ini sesuatu yang baik lah. Gue akan tetap tersenyum, terus gue langsung buka, langsung melakukan hal itu. Saat kamu membukanya, kamu melihat seorang, dia mirip dengan dirimu, tapi terlihat lebih tua Oke, kayak tadi kan? dan rahangnya patah. Terus, oke. Kamu harus tetap merasa senyum dengan itu ya. Jadi senyumnya tapi senyum kaget. Fakta ya. Aku harus tetap senyum. Aku shock. Fakta gue Kata adalah pertama dulu. jadi Dari yang mematikan lilin. DM lo kata pertama Oh iya, benar. dunia ini. Oh iya benar-benar. Dunia ini sudah gelap. Oke. Ibu, ternyata ketika di sekitar sono nggak cuma ada satu meja yang seperti itu. Kursi. Kursi yang seperti itu. Oke. Faktanya saat bentar aku mau nggak apa-apa. Faktanya pas dia membuka itu dia lihat kembarannya dia yang rahangnya patah. Tiba-tiba dia langsung melompat menerjang dia. Oke, nice. Fakta selanjutnya adalah ketika itu dibuka, tiba-tiba bolam center yang kita dapatkan tadi pecah. Semua Semua LED-nya tuh kayak tak. terbakar lah. Kalau LED itu nge-burn gitu, Oke. LED-nya ke-burn. Cuma kata sebentar. Deh, Mereka mengincar kulit kalian. no. Nah, Dan masing-masing dari kalian mendengar sebuah bisikan. Hai. Mati Baik. kalian. Kecil. Faktanya ketika pintu pertama kali dibuka oleh kamu, ada sebuah pintu lagi yang tertutup di bawah dan di dalamnya ada sosok bayangan langsung tutup. oke. Faktanya yang bisa melihat apa yang dia buka setidaknya itu hanya orang-orang yang pernah melihat seperti ada kembarannya di dalam video rekamannya. Terakhir Dan kita semua masih hidup.